tidak dirawat, maka bisa rapuh. Namun kalau seandainya pakaian dijaga, maka dia akan bisa menutupi aurat. Begitu juga dengan keimanan, apabila kita menjaganya, maka akan senantiasa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu ibadah yang paling mudah dilakukan, dan di antara salah satu ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Seorang muslim ketika mereka beribadah kepada Allah, tidak satu pun di antara mereka yang berani mengatakan ibadah saya pasti diterima. Ketika kita datang ke tanah haram Makkah melaksanakan ibadah umrah, tidak ada di antara kita yang berani mengatakan ibadah umrah saya pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah salat saya di Nabawi pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan demikian. Yang bisa kita lakukan, semoga ibadah saya diterima, semoga salat saya diterima, semoga umrah saya diterima, menjadi umrah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Sedangkan ibadah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang apabila terucap oleh kaum muslimin, maka di sana ada malaikat yang sudah bersiap-siap akan mengambilnya. Karena ibadah apabila diterima oleh Allah akan berpisah dari jasadnya. Ibadah kalau diterima akan keluar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di antara bentuk ibadah diterima. Sedangkan ibadah salawat kepada Nabi, Allah memiliki para petugas, kalau bahasa kitanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki bala tentara yang tugas mereka khusus mencari, melihat, mengetahui siapa yang mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dikala kalimat ini keluar dari lisan seorang hamba, maka langsung dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diantarkan kepada baginda Nabi yang mulia. Maknanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah tersebut. Ibadah yang mudah dilakukan, yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jarang di antara kaum muslimin yang rutin melakukannya. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara tanda sifat seorang yang bakhil, yang kikir, yang kedekut adalah mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dikala mereka mendengarkan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal jafa, di antara bentuk seorang hamba yang sudah mulai kurang cintanya kepada Nabi disebut dengan jafa. Jafa itu artinya kering. Jafa itu artinya sudah ada jarak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal jafa an uzkaru 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk keringnya, tandusnya cinta seorang hamba kepada Nabi, ketika lisan mereka tidak lagi basah dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin senantiasa menjadi orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu cara untuk mendapatkan yang demikian adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyambung pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya, serta bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dan juga mencintai orang-orang yang ada di dalamnya. Maka dengan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah, Madinah dinamakan dengan Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah, yaitu daerah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daerah yang dicintai oleh mereka yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa nama kota Madinah sangat banyak. Salah satunya adalah Al-Habibah. Kenapa disebut dengan Al-Habibah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan Makkah menuju Madinah,
orang-orang Mekah pada saat itu tidak lagi mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tidak mau menerima dakwah Nabi, tapi mereka melakukan kezaliman yang luar biasa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak daripada kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, mereka berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah puncaknya. Dikala mereka berkumpul di sebuah tempat yang tidak jauh dari Ka'bah, mereka bermusyawarah di samping Ka'bah. Tujuannya adalah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembunuhan itu ikhwatul Islam sesuatu yang berat bagi orang-orang yang ada di zaman dahulu, begitu juga bagi sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat itu sesuatu yang berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Nabi pernah menyebutkan, kalau seandainya Ka'bah hilang dari dunia, itu lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya satu nyawa. Kalau seandainya Ka'bah itu hilang, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya satu nyawa. Sesuatu yang berat ikhwatul Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang melakukan bukan orang lain, keluarga Nabi itu sendiri. Karena yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang lain, Abu Sufyan, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, sama-sama berasal dari suku Quraisy, teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi benar, tapi alasan dia tidak ikut kepada Nabi hanya gara-gara kalah saing saja. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, dia tahu semuanya. Tapi kenapa dia zalim kepada Nabi? Karena dia menganggap Nabi adalah saingannya. Begitu juga dengan yang lainnya. Semua mereka itu ada kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah yang membuat makar. Sehingga dikala mereka membuat makar, mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa, sebuah tempat yang tidak jauh dari Ka'bah pada waktu itu. Kemudian hasil daripada musyawarahnya, setiap kabilah harus ikut serta untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala baru mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah. Dan ketika Nabi keluar dari kota Mekah, Nabi pun mengatakan kalimat perpisahan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, engkau wahai Mekah adalah tanah yang terbaik. Engkau wahai Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tidak diusir, aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima dakwahnya. Nabi dizalimi, Nabi ingin dibunuh. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa meninggalkan Mekah. Dan kalau sudah hijrah namanya ikhwatul Islam, maka tentu sulit lagi kembali ke tempat asal mula. Maka itulah yang disebut dengan hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi pergi atau kembali ke tempat yang tadi telah ditinggalkan. Maka orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, rata-rata mereka tidak kembali ke kota Mekah bukan karena mereka tidak cinta kepada Mekah, tidak, tapi karena mereka sudah hijrah. Dan salah satunya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Nabi menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah, melakukan perjalanan di akhir bulan Safar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah beberapa hari di sebuah tempat yang bernama Jabal Thur bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kurang lebih 3 hari lamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melakukan perjalanan. Maka sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kota Madinah itu ikhwatul Islam adalah kampung halaman keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa Madinah itu punya sejarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keluarga. Di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhwal. Dan kemarin kita telah jelaskan akhwal. Akhwal itu adalah keluarga saudara daripada ibu, maka itu disebut dengan akhwal. Nah, kita sebutkan sedikit di ikhwatul Islam, apa hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan dengan kota Madinah dari jalur ayah dan juga dari jalur ibu. Kita awalkan dengan jalur ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah. Aminah itu ikhwatul Islam juga punya keluarga di kota Madinah. Dan salah satu keluarga yang masyhur bagi kita bersama yang kita kenal namanya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu.
itu adalah sepupu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aminah juga punya keluarga di Kala atau di Madinah. Begitu juga dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin apa lagi? Bin Kilab bin Lu'ay bin Ka'ab dan seterusnya. Itu adalah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang harus kita ketahui adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Awal mulanya itu ikhwatul Islam, perhatikan baik-baik agar kita tahu dari mana jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa daerah kabilah perumahan yang terbaik di kota Madinah adalah durnya Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah, mereka memiliki kabilah atau mereka memiliki, kalau bahasa kitanya, ada seperti RW, misalnya RW-nya, RT-nya, ada kelompok-kelompoknya. Maka yang paling tinggi itu namanya adalah Bani Najjar. Kenapa harus Bani Najjar? Karena mereka adalah keluarga Nabi SAW. Di samping mereka keluarga Nabi, mereka juga termasuk orang-orang Ansar, sehingga mereka mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama karena mereka menolong Nabi, dan yang kedua karena nasab mereka ada hubungannya dengan Nabi SAW. Maka Bani Najjar adalah Bani yang termulia. Bahkan tempat kita ini, di mana kita duduk, di mana kita salat, ini adalah miliknya Bani Najjar. Karena dikala Nabi datang ke kota Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW adalah membangun masjid. Dan tempat yang diduduki oleh Nabi ada dua. Yang pertama kabilah Bani Amr bin Auf, yang ada di Awali, yang ada dekat Masjid Quba, itu disebut dengan kabilah Amr bin Auf. Itu juga keluarga Nabi SAW. Dan yang kedua adalah Bani Najjar di sini. Dan setiap kali Nabi SAW mendatangi tempat tersebut, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Ketika Nabi berada di kabilahnya, kabilah ayahnya Amr bin Auf, maka Nabi membangun Masjid Quba dalam waktu 4 hari sahaja. Karena Nabi datang sampai ke kota Madinah di hari Senin, dan Nabi duduk di kabilah Bani Amr bin Auf. Nabi tidur di sana. Kemudian hari Jumat Nabi datang ke sini di kabilah Bani Najjar, dan mereka semuanya ada hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi membangun Masjid Quba di sana. Pembangunannya hanya beberapa hari, karena yang terpenting dari masjid itu adalah lokasinya, kemudian batasan-batasannya. Karena masjid itu tidak mesti ada bangunannya, yang penting batasannya, garisnya, tanahnya. Kemudian ada bangunannya, itu bonusnya. Makanya banyak masjid yang mungkin tidak ada bangunannya, tidak ada dindingnya, tapi tetap dinamakan dengan masjid. Selama kita bisa sujud di sana, maka itu disebut dengan masjid. Dan semua dunia ini adalah masjid, kecuali dua. Yang pertama perkuburan, dan yang kedua adalah tempat kita buang hajat. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di kabilah Bani Amr bin Auf, Nabi membangun Masjid Quba. Kemudian 4 hari setelahnya di hari Jumat, Nabi sampai ke sini. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi juga membangun masjid. Dan tanah yang akan dibangun masjid oleh Nabi miliknya Bani Najjar, yaitu keluarga Nabi SAW atau kabilah Nabi, atau ada hubungan nasab dengan Nabi SAW. Sehingga terdapatlah kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Yang pertama sama-sama dibangun oleh Nabi SAW. Quba dibangun oleh Nabi, Masjid Nabawi juga dibangun oleh Nabi SAW. Yang kedua, sama-sama pondasinya iman dan takwa. Yang membuat Nabi membangunnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya iman dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang didirikan berlandaskan ketakwaan. Ayat ini turun secara khusus untuk penduduk Quba dan Masjid Quba. Kalau seandainya Masjid Quba pondasinya iman dan takwa, maka pondasi Masjid Nabawi iman dan takwanya double. Kemudian ikhwatul Islam, di antara kesamaan yang ketiga, sama-sama dipuji penduduknya. Penduduk Quba diberikan pujian karena itu adalah kabilah Nabi SAW. Sebagaimana penduduk Madinah di sini juga diberikan pujian oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka juga ada hubungan dengan Nabi SAW. Kemudian yang keempat,
siapapun yang beribadah di dalamnya, maka pahalanya tidak sama dengan ibadah yang dilakukan di masjid manapun. Sehingga masjid yang memiliki nilai ibadah dan nilai sejarah di kota Madinah hanya dua. Masjid yang ada di kota Madinah itu banyak sekali ikhwatul Islam, tapi rata-rata masjid tersebut hanyalah masjid yang memiliki nilai historis saja. Tidak ada keutamaan khusus kecuali sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Dua masjid ini di samping memiliki nilai sejarah, ia juga memiliki nilai keutamaan. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah Masjid Quba. Selain daripada Masjid Nabawi dan Masjid Quba yang ada di kota Madinah, maka tidak ada kelebihan secara khusus dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di dunia, kecuali lokasinya di dalam tanah haram. Itu saja kelebihannya. Seperti misalnya Masjid Bani Salimah. Kenal kita dengan Masjid Bani Salimah? Ada yang tahu Masjid Bani Salimah? Nama yang populer adalah Masjid Qiblatain. Kalau disebut Qiblatain kita kenal semua ya. Karena semua masjid yang ada di kota Madinah di zaman Nabi disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Nabawi juga disebut dengan Qiblatain. Masjid Quba juga disebut dengan Qiblatain. Masjid Bani Salimah juga disebut dengan Qiblatain. Semuanya disebut dengan Qiblatain. Kenapa demikian? Karena semua masjid yang ada di kota Madinah di zaman Nabi mendapatkan dua kiblat. Kalau seandainya Masjid Bani Salimah disebut dengan Masjid Qiblatain, maka Masjid Nabawi lebih pantas disebut dengan Qiblatain. Di mana pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi di kala Nabi salat? Di sini. Kemudian setelahnya di mana? Di Quba. Kemudian setelahnya di mana? Baru di Masjid Bani Salimah. Sehingga semuanya disebut dengan Masjid Qiblatain. Hanya saja yang populer ikhwatul Islam dengan kalimat Qiblatain adalah Masjid Bani Salimah, dan nama aslinya adalah Masjid Bani Salimah. Nah, ketika kita berada di kota Madinah, apakah ada kekhususan dikala kita sholat di Masjid Bani Salimah atau di Masjid Qiblatain? Apakah ada keutamaannya? Ada atau tidak? Ada. Letaknya di dalam tanah haram. Kemudian apakah ada kelipatan pahala dibandingkan dengan masjid yang lain? Tidak ada. Jadi masjid yang memiliki nilai keutamaan dikala kita beribadah di dalamnya, yang pertama Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah Masjid Quba. Dan insya Allah nanti akan kita kembali mengulang atau kembali akan kita jelaskan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita fokus dulu kepada hubungan Nabi SAW dengan penduduk Madinah. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang masih ingat atau siapa yang bisa mengulang apa kesamaan Masjid Quba dengan Masjid Nabawi? Baik. Sama-sama dibangun oleh Nabi. Sama-sama dibangun oleh Nabi. Kelipatan pahala yang sama. Kelipatan pahala yang sama, tak? Nilai ibadah. Nilai ibadah dilipat gandakan, digandakan. Baik, yang ketiga. Pondasinya iman dan takwa. Pondasinya iman dan takwa. Satu lagi. Diperintah Allah. Hah? Diperintahkan daripada Allah. Diperintahkan oleh Allah. Sama pondasi iman dan takwa karena Allah yang perintahkan. Satu lagi. Dipuji penduduk. Dipuji penduduknya. Masya Allah. Di sini insya Allah ada jawabannya ya. Masya Allah. Sehat selalu, barakallahu fiikum. Itu adalah kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Karena memang ikhwatul Islam, dua masjid ini tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin di kala mereka berada di kota Madinah. Karena selama kita berada di kota Madinah, ada 5 tempat yang harus kita ingat. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjid Quba, yang ketiga adalah perkuburan Nabi SAW. Masih hafal doa perkuburan Nabi, ziarah ke perkuburan Nabi? Hafal atau tidak? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa lagi? Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Apa lagi? Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Karena itu harus dikunjungi oleh kaum muslimin. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perkuburan Baqi', dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat ini yang mesti dikunjungi oleh kaum muslimin dikala mereka berada di kota Madinah. Sedangkan tempat yang lainnya, kalau ada waktu silahkan, kalau tidak ada waktu jangan dipaksakan. Tidak ada sejarahnya dikala kita berada di kota Madinah harus pergi ke kebun kurma. Tidak ada kan? Tapi kalau kita tidak pergi ke 5 tempat ini, maka di saat itulah rasanya tidak sempurna. Kebun kurma, tempat yang lainnya, percetakan Al-Quran,
Itu semuanya jadi-jadian, baru-baru saja adanya. Tapi yang penting itu ikhwatul Islam yang 5 ini. Masjid Nabawi, Quba, ziarah kuburan Nabi SAW, Baqi al-Gharqad. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang belum berziarah ke kuburan Baqi, berziarah. Kalau perlu kita masuk, kita ambil pelajaran darinya. Dan waktu masuk itu biasanya setelah fajar dan setelah asar. Silakan kita cocokkan waktu kita masing-masing. Kalau kita ingin, jangan hanya bagi kita yang laki-laki tentunya, kalau ada diberikan kesempatan berziarah, masuk, karena di sana ada kuburan orang-orang yang terbaik semuanya. Kuburan keluarga Nabi, istri Nabi, anak Nabi, para ulama. Kemudian yang kelima adalah berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Dikala kita datang ke Uhud, yang kita cari adalah syuhadanya, bukan gunungnya. Jangan terbalik ikhwatul Islam. Kita rela menaiki gunung, Jabal Rumah, Jabal ini, Jabal itu, tapi kita lupa tujuan utama kita kemana. Tujuan utama itu adalah mereka-mereka yang syahid di sana. Kemudian kalau ada waktu baru yang lainnya. Itu merupakan di antara hal yang kita lakukan dikala kita berada di kota Rasulullah SAW. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Dikala Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi menginap di kabilah Amr bin Auf, yaitu keluarga Nabi SAW. Dan yang kedua, dikala Nabi berada di sini, Nabi SAW berada bersama keluarganya, saudaranya atau keluarga ayahnya yang bernama Banu Najjar. Apa hubungan Nabi SAW dengan Banu Najjar? Nabi SAW ayahnya adalah Abdullah, kakeknya adalah Abdul Muttalib, buyut namanya di atas kakek buyut ya, buyutnya adalah Hashim. Hashim itu ikhwatul Islam, dia adalah pemimpin yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Maka kabilahnya, keluarganya, keturunannya disebut dengan Banu Hashim. Dan salah satunya Nabi SAW dinasabkan kepadanya, dia pemimpin yang ada di sana, Banu Hashim. Namanya adalah Hashim. Hashim ini ikhwatul Islam sama dengan orang-orang Mekah yang lainnya. Orang Mekah itu diantara salah satu pekerjaan yang mesti mereka lakukan adalah berdagang, berjalan keluar dari Mekah Al-Mukarramah. Dan salah satu pekerjaan yang pas untuk daerahnya adalah perdagangan. Maka Allah menyebutkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa semestinya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu mereka melakukan perjalanan. Salah satunya adalah Hashim. Hashim sama dengan yang lainnya, sama dengan para pedagang yang lainnya. Dia juga melakukan perjalanan jauh. Nah, salah satu tempat yang biasanya dikunjungi adalah Syam. Syam itu tempat yang masyhur, tempatnya para nabi, tempatnya para rasul. Dan Syam itu adalah daerah yang diberikan keberkahan sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mekah adalah daerah yang barokah, Madinah adalah daerah yang barokah, dan Masjidil Aqsa juga daerah yang barokah. Karena disitulah tempat hijrahnya kakek Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Dan di sana ada perkumpulan yang terindah di dunia, yaitu perkumpulan semua para nabi dan para rasul. Mereka berkumpul di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW yang menjadi imam salatnya. Maka daerah tersebut adalah daerah perkumpulan para nabi dan para rasul. Dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, Hashim ini dia juga pergi berjalan melakukan perdagangan sama dengan yang lainnya, pergi ke Syam. Nah, orang yang lewat ke Syam secara otomatis mereka akan singgah di sini. Namanya Yathrib. Madinah tidak pernah disebut dengan Madinah kecuali setelah Nabi berada di sini. Sebelumnya namanya adalah Yathrib. Dan Yathrib itu artinya adalah keburukan. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin menamakan Madinah setelah mereka tahu tentang Madinah dan makna daripada Madinah. Tidak boleh lagi mereka menamakan dengan Yathrib. Jangan panggil Madinah dengan Yathrib, karena Yathrib itu artinya celaan, hinaan, cacian, keburukan. Buruk, semua maknanya buruk. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Allah perintahkan aku hijrah ke sebuah daerah yang mereka mengatakan namanya Yathrib. Bukan kita, bukan kaum muslimin, tapi mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang musyrikun. Mereka itu siapa? Orang-orang munafikun. Mereka selalu menamakan Madinah dengan Yathrib. Mereka tidak mau menyebut Madinah dengan Yathrib, karena mereka tahu apa makna Yathrib. Yathrib itu artinya kehinaan, keburukan. Sedangkan Nabi merubah dengan kalimat Al-Madinah. Makanya Nabi menyebutkan wahiyal Madinah, dan namanya adalah Al-Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, maka tentunya mereka tinggal di Yathrib.
atau siapapun yang pergi ke Syam maka mereka akan mampir dulu di Yathrib. Begitu juga dengan paman dengan buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam Hashim. Hashim ini ikhwatul Islam dikala dia singgah di Yathrib atau di Madinah, maka singgah dalam waktu yang lama. Kemudian dia pun menikah dengan salah seorang wanita yang bernama Salma. Namanya Salma. Kemudian ikhwatul Islam, setelah mereka menikah, tinggal beberapa bulan, maka dia kembali melakukan perjalanan sebagaimana laki-laki yang lainnya. Kemudian dikala melakukan perjalanan ikhwatul Islam, di saat itulah buyut Nabi ini meninggal. Sedangkan istrinya yang tadi bersama Salma, maka dia sedang dalam keadaan hamil. Sama sejarahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Kapan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Ketika Nabi masih berada dalam perut ibunya Aminah. Sejarahnya sama. Kemudian ikhwatul Islam, maka Salma ini pun akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki dinamakan dengan Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Kemudian Hashim yang tadi meninggal, dia punya saudara di Mekah Al-Mukarramah. Dan di antara salah satu saudaranya namanya Muttalib. Di antara salah satu nama saudaranya adalah Muttalib. Muttalib ini mencium ada rasa-rasanya saudara dia Hashim dikala meninggal, maka dia mengetahui saudaranya ini menikah di Madinah atau menikah di Yathrib. Biasanya pernikahan pasti akan melahirkan keturunan. Sebagaimana ayahnya adalah pemimpin Makkah, maka dia berharap kalau seandainya ayahnya ini melahirkan keturunan, maka keturunannya ini juga diharapkan akan menjadi pemimpin Makkah Al-Mukarramah. Maka dia datang ke Madinah. Kemudian dicari, ditanya. Pada akhirnya dia menemukan Syaibah. Ternyata Syaibah itu adalah anak daripada saudaranya. Karena anak itu ikhwatul Islam, siapa yang paling berhak menjaganya atau yang bertanggung jawab terhadapnya? Pamannya. Makanya kalau seandainya ada orang yang punya saudara, kemudian saudaranya meninggalkan anaknya, anak saudara itu adalah anak kita yang paling pantas untuk bertanggung jawab. Dijaga alhamdulillah, diberikan biaya alhamdulillah. Jangan biarkan dengan ibunya sendirian. Kita yang bertanggung jawab semestinya seperti itu. Tapi kalau seandainya ibunya bisa bertanggung jawab, alhamdulillah. Tapi yang paling bertanggung jawab itu adalah pamannya. Paman itu yang paling bertanggung jawab. Karena paman itu sama dengan ayah. Kemudian ikhwatul Islam, maka Muttalib datang kepada Salma. Kemudian berbincang, bercerita, menyebutkan bahwa dia adalah anak yang bagus, yang baik. Dan dia adalah anak pemimpin yang ada di Mekah. Dan aku pun berharap kalau seandainya aku bawa dia ke Mekah, maka dia akan menjadi menggantikan ayahnya. Karena ayahnya seorang pemimpin. Sehingga jiwa kepemimpinan ayahnya turun kepada dirinya yang bernama Syaibah tadi. Kemudian pada akhirnya ibunya setuju. Maka di saat itulah Muttalib membawa, siapa tadi namanya? Syaibah. Ingat baik-baik namanya Syaibah. Dibawalah ke kota Mekah. Muttalib ini, dia di antara salah satu kebiasaannya selalu membeli budak. Budak-budak itu selalu dibeli. Yang anak-anak kecil itu dibeli. Kemudian setiap dia masuk Mekah pasti akan membawa anak. Itu yang selalu dia lakukan. Nah kemudian ketika Syaibah dibawa sampai ke kota Mekah, orang Mekah menganggap itu juga budak beliannya. Syaibah atau Muttalib membeli budak baru. Maka di saat itulah dipanggil dengan budaknya Abdul Muttalib. Budak apa bahasa Arabnya? Abdul. Berarti Abdul tambah Muttalib. Apa kepanjangannya? Abdul Muttalib. Maka dipanggillah Syaibah ini dengan kalimat Abdul Muttalib. Itulah Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Syaibah lahirnya di mana? Di Madinah. Siapa nama ibunya? Salma. Agar kita tahu apa hubungan Nabi SAW dengan penduduk Madinah. Jelas sampai di sini? Tadi ikhwatul Islam. Kemudian maka besarlah, tumbuhlah Syaibah di kota Mekah. Tapi dia tidak lagi dinamakan dengan Syaibah. Dia lebih terkenal dengan budaknya Muttalib. Dipanggil dengan Abdul Muttalib. Betul, dia menggantikan posisi ayahnya. Dia yang menjadi pemimpin Mekah Al-Mukarramah. Seorang yang bertubuh, berpenampilan, berwibawa. Itu adalah Abdul Muttalib. Dan semua orang takut kepada Abdul Muttalib dengan wibawahnya. Bahkan Abraha dikala ingin menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka didatangi oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dalam keadaan betul-betul berwibawa. Itu kakek Nabi SAW. Dan dia lahir di kota Madinah karena memang ibunya berasal dari Madinah. Makanya kemarin kita menyebutkan kalau saudari atau saudara ibu, itu apa bahasa kitanya?
Saudara ibu. Kemarin kita masih belum selesai masalah ini ya. Saudara ibu, keluarga ibu. Di dalam bahasa Arabnya adalah khal, akhwal. Maka Nabi SAW dikala datang ke kota Madinah, Nabi turun, nazala inda akhwali. Nabi SAW berada menginap bersama akhwalnya. Akhwal itu apa artinya? Saudara ibu. Karena memang Salma yang tadi berada di kota Madinah, ayahnya daripada Syaibah Abdul Muttalib. Berarti orang-orang yang ada di Madinah adalah akhwal. Apa bahasa kita akhwal? Saudara ibu. Saudara ibu apa bahasa kitanya? Insya Allah kita tidak akan bisa menjawabnya. Saudara ibu. Yang penting saudara ibu. Jelas sampai di sini ya, saudara ibu. Makanya Nabi turun nazala inda akhwalihi. Akhwali itu dan diantaranya adalah Bani Amr bin Auf, kemudian Banu Najjar, mereka semua itu adalah akhwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdul Muttalib lahir salah seorang anak yang bernama Haris. Dan kita tidak boleh menamakan anak kita dengan Haris. Ada dua, banyak ya, tapi salah satu yang masyhur, tidak boleh bagi kita menamakan yang pertama Hammam, yang kedua Haris. Hammam, kenapa tidak boleh dinamakan dengan Hammam dan Haris? Karena itu adalah dua nama yang dimiliki oleh syaitan. Kenapa demikian? Hammam itu artinya orang yang selalu berfikir. Haris itu artinya yang selalu bergerak. Siapa yang selalu berfikir? Siapa yang selalu bergerak? Makanya kita tidak boleh banyak berfikir. Dan jika tidak boleh banyak ada tidurnya, iya atau tidak? Tidak harus ada istirahat. Siang hari ada namanya qailulah, tidur siang. Apa kata Nabi? Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur. Itu sunnah Nabi SAW. Kemudian tidak boleh terlalu banyak berfikir kecuali memikirkan dosa. Tapi berfikir semuanya itu bukan pekerjaan kita, tapi itu adalah pekerjaan syaitan bagaimana menyesatkan anak Adam. Maka Hammam dan Haris dua nama yang tentunya dimiliki oleh sifat-sifat syaitan. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka anak Abdul Muttalib ini namanya Haris. Kemudian dari Haris ini lahir namanya Abu Sufyan. Dan itulah Abu Sufyan bin Haris, orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Sufyan itu ada dua. Abu Sufyan yang tadi anaknya Haris, yang kedua Abu Sufyan yang mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Sufyan bin Haris, ada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Haris berarti sepupu Nabi. Abu Sufyan yang kedua berarti mertua Nabi. Dan Abu Sufyan bin Haris inilah yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia teman kecil atau teman bermain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kemudian dikala Abdul Muttalib ini dia tidak memiliki anak kecuali Haris saja, maka di saat itulah dia bernazar, ya Allah, kalau seandainya aku punya anak laki-laki 10, maka aku akan korbankan salah satu di antaranya. Maka di saat itulah diberikan keturunan dan pada akhirnya keturunannya bernama Abdullah, dan itulah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini bagaimana hubungan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Artinya penduduk Madinah itu ikhwatul Islam ada hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur kakeknya. Karena Abdul Muttalib yang bernama Syaibah, dia adalah Madani, dia adalah orang Madinah asli, lahir di Madinah. Hanya saja dia tumbuh di Mekah dibawa oleh pamannya yang bernama Muttalib, yang pada akhirnya dialah yang menjadi pemimpin yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama keluarganya atau bersama akhwalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu juga pernah datang ke kota Madinah. Kapan Nabi pernah datang ke kota Madinah? Ketika Nabi berumur 6 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi di kota Madinah? Berkunjung ke perkuburan ayahnya. Di mana perkuburan ayah Nabi? Di mana perkuburan ayah Nabi? Di mana ayah Nabi meninggal? Ada yang tahu? Ayah Nabi di mana ayah Nabi meninggal? Di Mekah atau di Taif? Ayah Nabi Abdullah di Madinah. Di Madinah sini. Di Madinah jadi mana? Nanti cari sendirilah. Artinya ikhwatul Islam, makanya dikala Nabi berumur 6 tahun, Nabi datang ke kota Madinah. Apa tujuannya? Untuk berziarah ke perkuburan ayahnya bersama ibunya.
Kemudian dikala pulang ibunya sakit, kemudian meninggal di Abwa. Kemudian pada akhirnya Nabi sampai di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, apa kata Nabi? Aku masih ingat di mana dulu aku bermain, siapa kawan-kawannya. Nabi SAW masih ingat karena Nabi tinggal di Madinah dulunya kurang lebih 1 bulan lamanya. Artinya dikala Nabi berada di kota Madinah, berkunjung ke perkuburan ayahnya, Nabi berada di sini bersama ibunya lebih daripada 1 bulan. Sehingga Nabi masih hafal, karena Nabi berumur 6 tahun. Kemudian dikala hijrah, umur berapa Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah? Berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah? 43 atau 45? 53. 40 tahun Nabi diutus menjadi Nabi, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, sehingga 53 tahun Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan 10 tahun lamanya Nabi berada di kota Madinah, dan pada akhirnya wafatlah Nabi dan umurnya adalah 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW ingat akan sejarah dulu. Aku masih ingat di mana aku bermain, di mana aku posisinya. Sehingga dikala Nabi SAW berada di kota Madinah, maka itu tidak asing bagi Nabi SAW, karena memang ada kampung atau keluarga Nabi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Bani Amr bin Auf dan Bani Najjar yang tadi kita sebutkan. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah pada hari Senin, maka Nabi singgah di kabilah yang ada di awali Amr bin Auf. Bahkan tempat Nabi SAW sampai, maka Nabi melaksanakan ibadah salat dan Nabi duduk, kemudian Nabi meminum airnya. Tempat itu sekarang ikhwatul Islam masih diabadikan oleh kaum muslimin. Airnya adalah air yang paling bagus, mata air yang sangat indah, diabadikan sampai sekarang. Itu adalah tempat pertama kali diduduki oleh Nabi SAW, dan tempat pertama kali Nabi salat dikala Nabi sampai di kota Madinah. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, ikhwatul Islam, apakah orang Madinah mereka kenal dengan Nabi atau tidak? Kenal atau tidak? Bukankah dulu pernah terjadi yang namanya perjanjian Aqabah, Bai'at Aqabah? Bai'at Aqabah itu ada 2. Yang pertama Bai'at Aqabah yang terjadi pada tahun 12 kenabian. Yang kedua Bai'at Aqabah yang terjadi pada tahun 13 kenabian. Bai'at Aqabah itu artinya penduduk Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi menawarkan diri dan mereka menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian dikala mereka menerima dakwah Nabi, mereka pun beriman kepada Nabi SAW. Tapi jumlahnya hanya kurang lebih 12 orang sahaja. Maka terjadilah perjanjian. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Aqabah. Kenapa disebut dengan perjanjian Aqabah? Karena mereka berjumpa dengan Nabi di sebuah tempat yang bernama Aqabah. Aqabah itu di mana? Aqabah itu batasan antara Mekah dan Mina. Maka nanti bagi kita yang akan pergi ke Mekah, kita akan melihat ada namanya Aqabah. Ada yang namanya melontar jamarat Aqabah. Itulah disebut dengan Aqabah. Disitulah Nabi SAW berjumpa dengan mereka, perbatasan Mina dengan Mekah Al-Mukarramah. Kemudian tahun berikutnya, orang-orang Madinah kembali datang bertemu dengan Nabi SAW. Jumlahnya lebih banyak, lebih daripada 70 orang. Kemudian mereka kembali melakukan perjanjian dengan Nabi. Kemudian di antara salah satunya, mereka mengajak Nabi datang ke kota Madinah. Dan pada tahun itu juga ikhwatul Islam, Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sehingga ketika Nabi datang ke kota Madinah, apakah Nabi sudah dikenal oleh orang Madinah atau tidak? Dikenal atau tidak? Tadi kita sudah menyebutkan 70 orang. Kemudian tambah 12 orang. Lumayan banyak kan? Jadi artinya sudah ada yang mengenal Rasulullah SAW. Hanya saja ketika Nabi SAW datang di kota Islam, dikala penduduk Madinah mendengarkan Nabi akan hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka di saat itulah setiap hari mereka keluar dari kampung halamannya, dari rumahnya, ingin menyambut kedatangan Nabi SAW dari pagi sampai siang. Kemudian Nabi tidak muncul, datang lagi keesokan harinya. Kemudian Nabi juga tidak muncul, datang keesokan harinya. Setiap hari mereka keluar untuk menyambut Nabi SAW. Karena dikala melakukan perjalanan ikhwatul Islam, Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Zubair. Zubair itu adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian Zubair ini memberikan hadiah kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, itu pakaian yang berwarna putih sama warnanya. Kemudian dengan pakaian inilah Nabi dan Abu Bakar meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sehingga dikala sampai di kota Madinah, sulit bagi penduduk Madinah, apalagi mereka yang tidak kenal dengan Nabi, mana yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya sama, umurnya tidak jauh beda. Mana yang paling tua, Abu Bakar atau Nabi? Siapa yang jawab tangan? Siapa yang paling tua? Sama. Abu? Masya Allah, sehat selalu baca ya. Insya Allah. Jawabannya salah ya. Baik. Jawabannya lebih tua Sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Abu Bakar meninggal juga 63 tahun. Mana yang paling tua? Sama ya. Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Abu Bakar meninggal umurnya juga 63 tahun. Mana yang paling tua? Kenapa Nabi paling tua? Karena Abu Bakar masih hidup setelah Nabi 2. Berarti berapa jarak Nabi dengan Abu Bakar Siddiq? 2 tahun. Berapa umur Abu Bakar dikala hijrah ke kota Madinah? 51 tahun. Jelas ya? Baik. Sehingga ikhwatul Islam, orang-orang Madinah, mereka tidak tahu mana yang namanya Nabi, apakah Abu Bakar atau Nabi. Hanya saja mereka lebih condong kepada Abu Bakar Siddiq. Iya, Abu Bakar lebih muda dari Nabi, tapi secara penampilan Abu Bakar lebih tua dari Nabi. Berarti jawabnya betul Pak ya? Secara penampilan Abu Bakar lebih tua. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar itu sudah ada jenggot, sudah ada ubannya. Umur 51 tahun biasanya sudah ada uban atau belum? 51. Kadang umur 40 sudah banyak ubannya. Kadang umur di bawah 40 sudah ada juga yang beruban. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi ada uban atau tidak? Nabi ada uban atau tidak? Makanya kalau ada yang bermimpi bertemu Nabi, kemudian dia mengatakan saya melihat Nabi dalam mimpi, bagaimana sifatnya? Warna putih jenggotnya, maka ketahuilah itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak ada ubannya, kecuali di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun hanya jumlahnya kurang lebih maksimal 20 helai saja. 20 kelihatan atau tidak? 20, sedikit sekali. Artinya sedangkan Abu Bakar As-Siddiq itu beruban. Umur 51 itu biasanya sudah banyak ubannya, bisa jadi separuh atau kebanyakannya. Sehingga orang Madinah mereka menganggap tentunya biasanya yang paling tua tandanya adalah yang sehingga mereka menyambut Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata Abu Bakar memberikan isyarat dengan memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang Nabi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dirinya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergabung dengan penduduk Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh penduduk Madinah dengan riang gembira. Semua mereka berlomba-lomba, ya Rasulullah tinggal di rumah kami. Karena Nabi dikala berada di kota Madinah tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal. Sehingga orang-orang Madinah mereka berlomba-lomba. Bahkan bukan hanya mereka yang Muslim, yang orang Yahudi pun mereka ingin ikut serta melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang pertama kali melihat Nabi sampai ke kota Madinah adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi itu ikhwatul Islam, mereka lebih tahu sifat dan ciri Nabi dibandingkan dengan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Orang Yahudi semua yang ada pada diri Nabi mereka tahu. Bahkan warna hitam atau yang kita kenal di tahilalat yang ada di belakang, yang disebut dengan khataman nubuwah, yaitu tanda kenabian, dan itu ada di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Yahudi tahu bahwa Nabi terakhir yang bernama Muhammad itu ada tahilalatnya. Padahal itu sesuatu yang tertutup, tapi mereka tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka kenal dengan Nabi sebagaimana mereka kenal dengan anaknya. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sifatnya. Artinya tidak ada alasan bagi mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, yang pertama kali mengetahui Nabi dan keberadaan Nabi serta kedatangan Nabi adalah orang Yahudi. Karena Nabi datang ke kota Madinah sudah mulai siang panas. Nabi datang ke kota Madinah, sampainya di kota Madinah di awal bulan Rabiul Awal. Dan biasanya di bulan Rabiul Awal ini musim panas atau musim dingin? Yang ingin mengetahui musim dingin atau musim panas, nanti umrah di bulan Rabiul Awal, agar kita tahu jawabannya. Kemudian ikhwatul Islam,
Tadi kita menyebutkan orang-orang Madinah dari pagi sampai siang, kemudian di siang hari mereka masuk ke rumahnya karena terlalu panas. Nah, Nabi datang pada waktu itu. Tiba-tiba ada orang Yahudi yang naik di atas rumahnya, kemudian melihat ada dua orang, Abu Bakar dan Nabi. Dia tahu itu adalah Nabi dan dia adalah orang Yahudi. Dia pun tidak sabar menunggu kedatangan Nabi SAW. Karena semua yang ada di kota Madinah, tujuan mereka adalah menyambut Nabi. Walau bahkan orang Yahudi pun mereka ingin menyambut kedatangan Nabi SAW. Orang Yahudi itu ikhwatul Islam, dikala berada di Mekah, kemudian mereka dizalimi, mereka selalu mengatakan kalimat seperti ini, akan datang Nabi terakhir, kemudian kami akan bergabung dengan Nabi terakhir tersebut, dan kami akan membasmi kalian semuanya. Sehingga orang-orang Mekah dibuat takut. Namun ketika Nabi itu datang, mereka tidak beriman kepada Nabi tersebut, kecuali hanya beberapa orang saja. Makanya dikala Nabi berdakwah di kota Madinah, kurang lebih 10 tahun lamanya, berapa orang dari kalangan Yahudi yang masuk dalam agama Islam? 11 atau 12 orang sahaja, sedikit. Padahal tujuan keberadaan mereka di kota Madinah adalah untuk menunggu kedatangan Nabi SAW. Mereka tahu akan Nabi, mereka tahu agama Nabi, mereka tahu nasab Nabi. Tapi pada akhirnya dikala Nabi itu muncul, merekalah yang paling benci kepada Nabi SAW. Maka mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat maghdub, orang yang dimurkai, orang yang dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang dimarahi itu adalah orang yang tahu tapi mereka tidak mengamalkan. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Orang Nasara mereka tidak tahu, maka disebut dengan dhallun. Dhallun itu artinya tidak tahu. Sedangkan orang Yahudi disebut dengan maghdub, mereka tahu tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Buktinya apa ikhwatul Islam? Ketika Nabi datang ke kota Madinah, yang pertama kali mengetahui kedatangan Nabi itu adalah orang Yahudi. Dia juga bahagia, sehingga dia mengatakan kepada penduduk Madinah, dia naik ke atas atap rumahnya, kemudian melihat kedatangan Nabi SAW. Penduduk Madinah mereka sudah masuk ke rumahnya. Kemudian di saat itulah dia tidak bisa menahan diri. Dia pun mengeluarkan suara yang paling lantang, paling kuat. Wahai kalian, inilah orang-orang yang kalian tunggu sudah datang. Wahai kalian penduduk Yathrib, orang-orang yang kalian tunggu sudah datang. Sehingga dikala mendengarkan kalimat ini, semua penduduk Madinah mereka keluar menyambut Nabi SAW. Dan yang memberitahukan adalah orang Yahudi. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka mereka berebutan, ya Rasulullah tinggal di rumah kami, menginap di rumah kami, semuanya. Dan Nabi SAW belum menjatuhkan pilihan, kira-kira Nabi akan menginap di rumah siapa. Ketika para sahabat mereka semuanya menawarkan diri. Begitu juga dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah pendetanya Yahudi. Dikala Nabi datang ke kota Madinah, dia mengatakan, aku juga ingin ikut. Mana sih yang namanya Nabi Muhammad tersebut? Mana yang namanya Muhammad? Dia juga ikut. Kemudian dikala dia ikut melihat Nabi SAW, kemudian dia mengatakan ketika dia melihat Nabi dari jarak dekat, sesungguhnya wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Maka dialah salah satu di antara kalangan Yahudi yang beriman kepada Rasulullah SAW, dipanggil atau dinamakan dengan Abdullah bin Salam. Maka dari situlah dia mengeluarkan sebuah hadis, atau dia meriwayatkan sebuah hadis yang sangat indah. Abdullah bin Salam, orang Yahudi ini, dia mengatakan, pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, maka yang aku dengarkan dari keluar Nabi, dari mulut Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan pertama kali kalimat yang keluar dari lisan Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah, at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam wa abshus salam. Itu adalah kalimat yang pertama kali keluar dari lisan Nabi SAW. Artinya, esok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga pembahasan kita mengenai baginda Rasulullah SAW menambah wawasan, thaqafah, pengetahuan kita tentang Nabi SAW. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan karena kita ingin membuktikan bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi SAW banyak sekali. Salah satunya adalah mengetahui tentang Nabi SAW, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, hijrah Nabi, agama Nabi, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Itu semuanya adalah bukti kita mencintai Nabi SAW.
Karena cinta kepada Nabi tidak sama dengan cinta kepada manusia yang lainnya. Kalau cinta kepada manusia harus ada buktinya, maka tentu bukti cinta kita kepada Nabi lebih banyak buktinya. Tinggal bagaimana kita membuktikan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan di antara salah satunya adalah dengan tidak pernah bosan membahas tentang sejarah perjuangan hijrahnya Rasulullah SAW. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia dikala kita berada di kota Madinah adalah belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar agama dimanapun itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran senantiasa memberikan kemuliaan kepada orang yang belajar agama. Selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sangat banyak sekali. Kalau seandainya belajar agama dimanapun itu adalah sebuah kemuliaan, maka belajar agama di kota baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah itu adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Makanya di dalam perpustakaan Masjid Nabawi, perpustakaan di Masjid Nabawi itu ada dua ya. Yang pertama perpustakaan yang ada di luar, itu di pintu 11 atau 12 kurang lebih. Maka dikala kita memasuki perpustakaan tersebut dituliskan hadis ini, man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun yang datang ke sini untuk belajar agama sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga perpustakaan khusus membahas tentang manuskrip. Karena di Masjid Nabawi ini ada perpustakaan khusus manuskrip, yaitu buku-buku lama, tulisan-tulisan para ulama 100, 500 bahkan 1000 abad yang terdahulu. Semenjak kitab itu ada, tulisan itu ada, maka dijadikan manuskrip dan itu disimpan di dalam Masjid Nabawi. Hanya saja mungkin sulit bagi kita membacanya. Dan itu juga diberikan motivasi, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama, maka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah di antara salah satu tujuan kita datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar agama. Karena agama itu dari sini sumbernya. Wahyu diturunkan oleh Allah di kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan di antara kesempatan yang luar biasa. Sehingga kalau seandainya kita perhatikan di Masjid Nabawi ikhwatul Islam, terutama di hari-hari aktif ya, karena di sini hari aktifnya hari Ahad sampai hari Kamis, itu hari aktifnya. Jumat dengan Sabtu itu libur. Maka kita akan perhatikan halaqah di mana-mana, terutama halaqah Quran. Dan bahkan untuk orang-orang yang berziarah walau 2 hari, walau 3 hari, walau 4 hari, maka ada ziarah atau ada halaqah khususnya disebut dengan halaqah zuwar. Di mana-mana diletakkan halaqah zuwar. Kalau seandainya kita duduk di halaqah tersebut, kemudian kita baca Al-Fatihah saja, maka itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin membuang-buang waktu dengan perkara-perkara yang melalaikan. Terlalu banyak ibadah yang diberikan bonus pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satunya belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karena Nabi tidak akan mungkin memberikan pujian kecuali ada keutamaan. Sehingga di antara salah satu hadisnya, siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, khusus di Masjid Nabawi, kemudian dia belajar agama, baca Al-Quran atau baca hadis Nabi, sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kita selalu berharap kepada Allah, semoga duduknya kita di sini termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah ampunkan dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali lagi bertemu dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan selalu dengannya diberikan rezeki agar kita datang ke tanah suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah
dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.